We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Dita Kusuma. Saya dipanggil Angga. Saya berasal dari Bandung. Umur saya 21 tahun. Dan saya kuliah di HTW Berlin. Semester 2 jurusan Wirtschaftsmathematik. Bagaimana saya dapat Wonheim di sini itu lumayan panjang. Jadi ketika kita sudah dimatrikulasi di Uni ataupun FA di Berlin, itu sebenarnya kita sudah bisa mendaftar sebagai Warteliste di Studentenwohnheim Berlin selama kita sudah mendapatkan Immatrikulationsbescheinigungnya. Itu kita bisa daftar online, tinggal di searching aja di Google STW Berlin. Dan ketika daftar pun kita bisa milih, misalnya kita ingin di STW yang lokasinya di mana, mau kamarnya bentuknya gimana, dan situ juga udah ada harganya. Jadi kita bisa ngira-ngira, bisa kalaupun ada kamar kosong itu bisa lokasinya di mana. Cuman waktu itu kalau saya nggak milih banyak, jadi saya mau di mana aja, bentuk kamarnya gimana aja saya ambil. Dan karena saya juga fleksibel untuk milih kamarnya dan lokasinya di mana, itu saya nunggu 2 semester. Jadi itu waktu normalnya sebenarnya 2 semester, karena waktu itu dari websitenya bilang untuk penungguan kamar ini itu kurang lebih 2 semester itu paling cepat. 2 semester ya, bisa sampai 3 atau 4 semester kalau memang kita ingin kamarnya yang lebih rinci. Misalnya kita pengen yang kamarnya sendiri, dapurnya di dalam, kamarnya di dalam, itu biasanya nunggu lebih lama karena persediaan kamarnya juga terbatas kan. Terus untuk harganya ini
Saya tuh bentuknya one room mineshaft, jadi satu kamar tidur buat sendiri, tapi kita ada dapur satu dan kamar mandi satu itu bareng dengan dua orang lain, jadi kurang lebih ada 3 orang dalam satu one home ini. Itu mitanya semuanya itu 225 per bulan, sangat murah sih buat ukuran di Berlin, dan ya kualitasnya seperti ini cukup sih, maksudnya semuanya berfungsi juga dengan baik, bersih, dan untungnya Mitbewohnernya juga rapih, kita ngerawat semuanya masih berfungsi dan bersih. Buat pembayarannya itu sistemnya kayak diambil langsung dari rekening, jadi kita nggak perlu tiap bulan kita transfer. Jadi ketika kita mendapatkan kamar itu kita cantumin rekening kita, dan nanti tiap bulan itu bakal terambil sendiri, jadi kita nggak perlu kayak harus tiap bulan kita harus transfer ke STW-nya, nggak perlu. Jadi untuk STW ini sistemnya kita tiap habis satu semester kita harus upload lagi Immatriculation Bescheinigung itu sebagai tanda kalau kita masih terdaftar sebagai mahasiswa di sini, agar si kontraknya masih bisa diperpanjang terus. Ketika kita tidak bisa upload data Immatriculation itu berarti tandanya kita sudah bukan status mahasiswa dan kita udah tidak boleh menyewa kamar di sini, karena emang ini khusus buat mahasiswa yang ada di. Kaution itu seperti uang deposit kali ya. Jadi kita sebagai naruh uang di STW, jikalau misalnya kita sudah keluar dari sini ada entah barang yang rusak atau chatnya sudah nggak bagus lagi dan itu murni dari kesalahan kita, itu bisa dipotong dari kautionnya itu. Tapi yang pasti kautionnya pasti dibalikin full kalau emang kita nggak ada kerusakan dan semua barang ketika keluar masih berfungsi dengan baik. Ketika kalian di One Gemeinschaft ini, kalian ada Mitbewohner atau kayak roommate. Jadi kalian tinggal bareng, ya walaupun kamarnya tetap sendiri-sendiri, tapi kalian bakal menggunakan kamar mandi dan dapurnya bersama-sama. Dan penting juga kalian bisa berinteraksi dengan Mitbewohner, karena kayak kalian juga harus bersih-bersih semua di sini. Dan kalau di Wohnung sini itu kita ada Putzplannya, itu biasanya 2 minggu sekali, dan biar lebih ringan kita dibaginya, jadi karena ada 3 orang, jadi 1 orang ngebersihin kamar mandi, 1 orang ngebersihin dapur, dan 1 lagi khusus buat lantai untuk semua Wohnung di luar kamar pribadi. Kalau kamar pribadi yaitu yang punya kamar yang bersihin sendiri, tapi kayak lantai dapur, floor, terus kamar mandi, gudang itu buat khusus yang ngebersihin lantainya. Di Mitbewohner saya ada yang paling lama, ada orang Ukraina namanya Anton, saya manggilnya. Dia kuliah BWL atau Betriebswirtschaftslehre di HTW Berlin, dan dia ini udah lumayan semester akhir, dia semester depan udah nulis Bachelorarbeit, jadi sebentar lagi lulus juga. Kalau ini ada sebelah sini itu dari Syria, namanya Farid. Dia kuliah informatik di TU Berlin, semesternya kurang lebih dia udah semester 3 atau 4 Farid. Dan Farid ini karena dia dari Syria, dia mendapatkan BAföG, dia mendapat bantuan seperti dari pemerintah, dan jadi dia tidak harus membayar Rundfunkbeitrag. Kalau kalian tahu, kalian ketika di Jerman itu harus membayar Rundfunkbeitrag, itu seperti pajak buat barang-barang elektronik. Walaupun kalian tidak memakai TV, tapi kalian tetap harus bayar pajak. Itu pembayarannya itu 3 bulan sekali, dan pembayarannya itu per one time. Jadi karena di sini Farid itu mendapatkan BAföG, dia tidak ada kewajiban untuk membayar Rundfunkbeitrag ini. Jadi si Rundfunkbeitrag ini
tagihannya dibagi 2 oleh saya dan Anton gitu. Dan di sini kita ada buat nyuci, itu ada seperti kartu. Itu di sini kita pakai bareng, jadi boleh, itu ada contoh. Jadi kartu ini digunakan ketika kita mau nyuci baju. Di bawah itu sekali nyuci kalau nggak salah 2 euro sekali nyuci, dan kalau ngeringin itu cuma 1 euro. Jadi kita makainya bareng-bareng. Jadi ketika mau pakai kita tinggal isi, dan kita di situ ada dicatat kita udah pernah ngisi berapa, misalnya McDonald kita ngisi berapa, jadi semuanya tercatat di sini. Jadi nggak bakal anti gitu sih. Nah, ini kurang lebih ruang cuci ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesin cuci dan 4 pengering. Teknik penggunaannya itu kita pakai kartu ini. Jadi misalnya kita nyalain, nah ini nyala. Nah nanti kita misalnya masukin cucian, terus kita pilih bahasanya Deutsch, terus program Auswahlnya. Nah ini mau Bundwäsche, Pflegelei, Feinwäsche. Misalnya sih yang normal Bundwäsche atau Pflegelei, 2 itu sih. Terus nanti ketika cucian udah dimasukin, kita tinggal masukin saldonya ke sini, kartunya ke sini. Harus ada dalam. Nah ini 8 itu tadi, itu berarti saldonya. Nah tinggal tekan OK, udah seperti itu aja. Ini di sini tinggal bisa dipijit start, terus mesinnya nyala deh. Saldo ini itu ada di gedung sebelah, nanti kita tinggal ke kantornya gitu, ada jam bukanya 2 kali seminggu. Nanti tinggal kita ngisi top up berapa euro buat pencuciannya. Kalau bisa sekali top up banyak aja, soalnya kantornya bukanya cuma 2 kali seminggu. Jadi di sini kalau kalian mau parkir sepeda itu bisa di luar. Cuman ada beberapa orang yang kalau merasa tidak aman ya bisa juga dibawa ke park keller seperti tadi, dibawa ke dalam kayak di bawah tanah gitu di keller, atau kadang ada juga yang bawa sampai ke Wonung kalau emang cukup dan bisa sih. Cuman di sini juga sebenarnya aman, cuman kadang ada yang sepeda ya lumayan harganya, orang lebih prefer dimasukin ke dalam aja. Jadi ini pemisahan sampah, ada ini buat sampah plastik kita pisahin, ini ada buat sampah kertas atau papir semacam ini, karton ataupun itu, dan ini buat gelas bening. Kalau ini sampah ya yang kayak metal gitu sih. Udah paling untuk sampah bionya ada di dalam sini, kulit buat telur yang seperti gitu kotor. Masak aja. Jadi ini adalah tempat sampah di mana kita membuang sampah, dan ini sudah dipisah-pisah. Contohnya yang warna biru ini tuh buat papir atau paput. Paput itu kayak kardus, yang bahan kardus bisa dibuka. Nah, buat bungkus-bungkus, ini buat perpakungan atau ya kayak yang plastik yang botol plastik gitu, bisa dilihat di sini buat apa aja juga. Campur sih ini apa aja, kadang orang bisa dibuang ke sini, yang hitam juga. Kalau yang ini wise glass, jadi buat botol kaca tapi yang bening.
buat botol kaca yang warna bening. Sebenarnya ada lagi buat gelas yang lebih gede di depan sana, itu dipilah lagi dari 3 warna. Ini juga sama, jadi misalnya yang warna hijau tua, warna apapun selain putih itu di sini. Kosong sih, baru ada satu. Jadi kalau di STW kadang suka ada barang-barang entah kursi atau meja kayak gini, itu artinya dia ngasih barang ini cuma-cuma. Kalau kalian mau ambil dan masih bagus juga, ya tinggal ambil aja, ini gratis kok, nggak harus bayar apapun. Kadang ada kursi, ada yang kayak ini speaker, meja, biasanya kursi paling banyak.